kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman peserta untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sebagai bentuk perlindungan investor, jangan lupa untuk rutin memantau aset yang dimiliki melalui akses KSEI, yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam Public Expose 2022 ini. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ragam cerita yang menghiasi negeri kami. Berjuta potensi selalu hadir di setiap generasi. Memberi warna serta hadirkan perjalanan baru di ranah negeri. Mengiringi mereka sudah menjadi bagian dari tugas kami. Terus tertantang hadapi aral melintang. Namun kami yakin, tantangan di setiap zaman akan selalu membawa perubahan. Di negeri ini, kami adalah yang pertama dan tertulis dalam tinta sejarah. Kami tak pernah lelah untuk menjelajah. Tumbuh semakin besar membuat kami sadar pentingnya eksplorasi dan inovasi akan menambah kontribusi agar kita selalu terkoneksi. Berbekal visi misi untuk wujudkan mimpi. Juga ragam kami yang ikut mengiringi dan terus tumbuh hingga kini. Dukungan insan terbaik negeri yang memiliki moral dan integritas tinggi selalu mencerminkan nilai yang tertanam dalam diri. Jalan cerita ini telah menjadi bukti akan pencapaian kami terus menatap ke depan dengan penuh keyakinan. Terbentangnya ribuan jalan yang mengarahkan kami sampai ke tujuan. Kami selalu menjawab tantangan akan ragam harapan untuk masa depan. Tumbuh kembang kami juga memberikan makna dan arti. Betapa pentingnya peran kami yang tak pernah lepas dalam hadirkan konektivitas. Cita-cita yang tak pernah sirna seiring berjalannya usia dalam ragam potensi Indonesia. Inilah cerita perjalanan mereka, yang juga bagian dari cerita perjalanan kami. Karena kami yakin dan mampu untuk terus lewati batas dan merajut konektivitas. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Jasa Marga Persero Tbk. Sebagai informasi, PT Jasa Marga Persero Tbk telah tercatat di bursa sejak tanggal 12 November 2007 dengan kode perdagangan JSMR yang bergerak di bidang pengusahaan jasa jalan tol dan masuk ke dalam sektor infrastruktur. Sebelumnya, kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 ini telah terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat Bapak Ibu akses pada tombol interpretation yang berada pada panel bawah Zoom webinar Bapak Ibu sekalian. We would like to inform all of participants that in the Public Expose Live 2022 session, there is an English translation feature which participants can access on the interpretation button in the bottom panel of the Zoom webinar. Perlu kami ingatkan juga, peserta Public Expose Live 2022 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di tengah-tengah kita manajemen PT Jasa Marga Persero Tbk. Saya akan sapa satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Bapak Ade Wahyu selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Selamat pagi Bapak Ade. Selamat pagi Bu Nur, selamat pagi para investor semua. Selanjutnya Bapak Agus Setiawan selaku Direktur Pengembangan Usaha. Selamat pagi Bapak Agus. Selamat pagi Bu Nur. Selanjutnya Bapak Reza Febriano selaku Direktur Bisnis Perseroan. Selamat pagi Bapak Reza. Kemudian Bapak Nixon Sitorus selaku Corporate Secretary Perseroan. Selamat pagi Pak Nixon. Pagi Bu Nur. Ibu Haning Pangastuti selaku Corporate Finance dan Investor Relations Senior Group Head. Pagi Ibu Haning. Pagi Bu Mila dan Bapak Ibu sekalian. Dan Ibu Milka Theodora selaku Investor Relations Department Head. Selamat pagi Ibu Milka. Selanjutnya dalam Public Expose ini saya Nurmila Indah akan menjadi moderator yang memandu acara pada pagi hari ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui fitur Q&A yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah sesi presentasi dari manajemen perseroan. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa di akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing 200.000 untuk tiga orang pemenang. Bila Bapak Ibu ingin berpartisipasi, Bapak Ibu cukup mengisi kuesioner ya, yang ada pada link yang akan kami tayangkan pada running text yang nanti akan ada di layar Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada Ibu Milka Theodora untuk memulai presentasi. Kepada Ibu Milka, kami persilahkan. Ya, halo, cek Mbak Mila, suara saya sudah terdengar? Sudah Mbak, silakan. Sudah ya. Oke, terima kasih Mbak Mila atas kesempatannya. Selamat pagi hadirin sekalian, terima kasih telah mengikuti sesi Public Expose dari PT Jasa Marga Persero Tbk. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai profil, kemudian kinerja, dan juga target-target yang akan dicapai perseroan hingga akhir tahun 2022. Mungkin bisa dilanjut presentasinya. Next. Ya, oke. Terima kasih. Jadi mungkin yang seperti Bapak Ibu sudah tahu ya, bahwa Jasa Marga merupakan BUMN yang bergerak di bidang pengoperasian jalan tol selama lebih dari 40 tahun, di mana sesuai dengan visi dari perseroan untuk menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya, dan berkesinambungan.
Jasa Marga selalu berkomitmen untuk bisa memimpin usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional dan juga berkesinambungan, supaya bisa meningkatkan konektivitas nasional. Kemudian Jasa Marga sendiri memiliki 3 lini bisnis saat ini. Lini bisnis yang pertama ialah lini bisnis konsesi jalan tol, di mana saat ini kami memiliki 35 jalan tol konsesi, 13 diantaranya adalah jalan tol lama atau yang mungkin yang Bapak Ibu lebih kenal dengan sebutan cabang, contohnya seperti Jagorawi, kemudian jalan tol dalam kota, JOR, dan sebagainya. Kemudian kami juga memiliki 22 konsesi jalan tol baru, semuanya dikelola oleh anak perusahaan. Kemudian lini bisnis yang kedua adalah lini bisnis operasi jalan tol, di mana kami memiliki 3 anak perusahaan yang bergerak di bidang pengoperasian dan juga maintenance untuk jalan tol. Kemudian yang terakhir adalah lini bisnis prospektif, di mana kami memiliki 1 anak perusahaan pengembang di bidang ini, yaitu Jasa Marga Related Business yang bergerak di bidang pengembangan bisnis di sekitar jalan tol. Dan dari struktur pemegang saham, saham Jasa Marga dimiliki 70% oleh Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN dan 30%-nya dimiliki oleh publik. Next. Untuk wilayah operasional perseroan, saat ini Jasa Marga bisa dilihat bahwa untuk jalan tolnya hampir ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan kami membaginya menjadi 3 bagian atau 3 regional. Yang pertama adalah regional metropolitan untuk jalan tol di wilayah Jabodetabek. Kemudian ada regional Trans Jawa yang dalam hal ini diwakili oleh subholding kami, PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, yang membawahi jalan tol yang berada di koridor Trans Jawa. Kemudian yang terakhir adalah regional Nusantara, di mana Nusantara ini akan membawahi jalan tol yang berada di Pulau Sumatera, Bali, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Secara keseluruhan, hampir semuanya sudah beroperasi, namun ada 3 jalan tol yang masih dalam tahap beroperasi sebagian, kemudian 4 jalan tol dalam tahap land clearing dan juga konstruksi. Next. Berikut adalah milestone dari Jasa Marga dari pertama kali didirikan tahun 1978 hingga saat ini. Jadi Jasa Marga didirikan sejak tahun 1978 sebagai operator dan juga regulator jalan tol. Namun di tahun 2004, fungsi dari regulator itu dikembalikan atau dialihkan kepada BPJT, sehingga saat ini Jasa Marga hanya berperan sebagai operator sama seperti investor jalan tol lainnya. Kemudian di tahun 2007 Jasa Marga juga sudah menjadi perusahaan publik, di mana kita melakukan IPO dan mencatatkan saham kita di Bursa Efek Indonesia. Dan semenjak saat itu, Jasa Marga terus melakukan berbagai inovasi di berbagai aspek, seperti operasional, finansial, dan sebagainya. Di tahun 2017, dari sisi operasi, kami sukses untuk mengimplementasikan sistem pembayaran elektronik, sehingga saat ini seluruh transaksi itu sudah 100% cashless transaction. Kemudian di tahun 2019, kami juga berhasil menggandakan bisnis kami dalam hal pengoperasian jalan tol. Jadi dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun, kami sudah bisa mengoperasikan 1.162 km jalan tol. Dan di tahun tersebut kami juga berhasil mengkonekkan 2 kota besar, yaitu Jakarta dan Surabaya, dengan suksesnya pengoperasian jaringan jalan tol Trans Jawa. Dari sisi finansial, Jasa Marga juga aktif menerbitkan alternatif pendanaan, di mana pendanaan ini tentunya bisa digunakan untuk pembiayaan jalan tol baru dan juga untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan. Beberapa alternatif pendanaan yang sudah kami rilis yaitu sekuritisasi, project bond, komodo bond, RDPT, KIK Dinfra, dan sebagainya. Dan yang terakhir, sampai dengan 2021 kemarin, di tengah pandemi kami masih bisa mencatatkan kinerja positif,
di mana kami membukukan laba sebesar 1,6 triliun dan pertumbuhan pendapatan yang cukup baik yaitu sebesar 22% dengan EBITDA margin sebesar 65%. Next. Oke, lanjut ke untuk lingkungan bisnis di industri jalan tol ya. Jadi untuk industri jalan tol sendiri ada beberapa karakteristik yang cukup unik yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah terkait pembebasan lahan, di mana jalan tol pasti erat sekali kaitannya dengan proses land clearing ini. Dan semenjak tahun 2016 saat undang-undang tentang pengadaan tanah sudah bisa diimplementasikan dengan baik, proses untuk land clearing ini meningkat secara signifikan karena pemerintah sendiri itu bertanggung jawab atas seluruh proses dan pembayaran dari pembebasan lahan, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur yang tergolong kategori proyek strategis nasional atau PSN, di mana seluruh proyek jasa marga itu merupakan proyek PSN. Kemudian bisa kami sampaikan juga bahwa proyek jasa marga adalah proyek-proyek yang layak secara komersil, di mana tingkat pengembalian minimumnya adalah 12-13%. Kemudian lebih lanjut, untuk hak konsesi yang dimiliki jasa marga itu merupakan kontrak jangka panjang dengan kurun waktunya selama 35-50 tahun, tergantung dari karakteristik proyek, kemudian biaya investasi, dan juga lokasinya di mana. Dan untuk penyesuaian tarif sendiri, itu juga sudah diatur melalui Undang-Undang tentang Jalan, dan tarif ini akan disesuaikan setiap 2 tahun sekali dengan perhitungannya mengikuti inflasi regional. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita sudah mengimplementasikan 100% transaksi non-tunai, sehingga hal ini juga memberikan nilai tambah baik kepada perusahaan dan juga konsumen, di mana bagi pengendara transaksi menjadi lebih cepat dan efisien, dan dari sisi perusahaan juga memberikan operational cost yang lebih efisien. Dan yang terakhir, untuk volume lalu lintas sendiri di bisnis jalan tol itu merupakan resiko yang akan ditanggung oleh masing-masing investor karena tidak ada garansi dari pemerintah untuk realisasi volume lalu lintas. Next. Dan tentunya jasa marga sampai dengan saat ini didukung oleh manajemen yang sangat baik dan mumpuni, baik dari komisaris maupun direksi dengan pengalaman masing-masing lebih dari 20 tahun di bidangnya masing-masing, dan manajemen menjalankan bisnis jasa marga dengan tata kelola perusahaan yang kuat dan baik. Next. Next. Oke, kita lanjut untuk pencapaian jasa marga di tahun 2022. Jadi bisa kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini, jasa marga masih bisa mempertahankan market share-nya di level 51%. Pangsa pasar ini dihitung dari panjang jalan tol yang sudah beroperasi di Indonesia. Dan dapat kami sampaikan juga, sampai dengan saat ini kami sudah menambah satu pengoperasian jalan tol di awal tahun, yaitu Jalan Tol Manado-Bitung, seksi Danau Wudu Bitung, sepanjang kurang lebih 13 km. Untuk hak konsesi jalan tol pun kami menambah satu hak konsesi jalan tol, yaitu Gede Bage Tasikmalaya Cilacap, sepanjang kurang lebih 207 km. Sehingga sampai dengan saat ini, total akumulasi hak konsesi jalan tol yang sudah didapatkan jasa marga adalah 1.809 km, di mana 1.260 diantaranya sudah beroperasi. Next. Kemudian lanjut ke progres pembangunan untuk proyek-proyek jalan tol yang masih ongoing ya. Jadi saat ini di Jabodetabek kita punya 2 proyek, yaitu yang pertama adalah Serpong Cinere. Serpong Cinere ini seksi satunya sudah beroperasi di tahun kemarin, dan kita sedang menunggu pengoperasian untuk seksi 2 karena progres konstruksinya sendiri sudah 100%, namun karena ini menyambung dengan tol Cijago, dan tol Cijago masih dalam tahap penyelesaian, sehingga kami akan mengoperasikannya secara bersamaan dengan tol Cijago agar lebih optimal, dan kami prediksikan akan dioperasikan di tahun depan.
Kemudian ada proyek Jakarta Cikampek 2 Selatan, di mana saat ini kita sedang membangun untuk seksi 3-nya, yaitu Sukabunga Sadang, dan kami harapkan ini juga bisa dioperasikan di tahun depan. Lebih lanjut, kami juga memiliki 4 proyek lainnya di sepanjang Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur. Yang pertama adalah Gede Bage Tasikmalaya, kemudian Kediri Kertosono, dan Probolinggo Besuki. Ketiganya masih dalam tahap akuisisi lahan, dan yang terakhir adalah Yogyakarta Banjarnegara. Itu adalah bagian dari Jalan Tol Jogja Bawen, dan ini baru saja dimulai konstruksinya pada bulan Mei lalu, sehingga kami juga mengharapkan ini bisa dioperasikan di tahun 2024. Next. Oke, jadi Jasa Marga juga selalu berupaya ya dan memiliki komitmen untuk selalu meningkatkan kapabilitasnya di bidang inovasi, khususnya inovasi berbasis teknologi untuk operasional dan juga bidang maintenance. Dan saat ini Jasa Marga itu memiliki Jasa Marga Toll Road Command Center. JMTC ini merupakan pusat kendali lalu lintas yang berbasiskan Intelligent Transport System. Hal ini adalah pertama di Indonesia, dan kami harapkan dengan layanan lalu lintas yang terintegrasi, kami bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada publik. Kami juga mengembangkan aplikasi yang kami namakan Travoy. Aplikasi ini merupakan asisten perjalanan digital bagi para pengendara dengan berbagai fitur, di mana contoh fiturnya adalah seperti informasi tarif tol, kemudian ada layanan untuk pengaduan dari pelanggan, dan yang terkini kita juga ada pemantauan CCTV bagi para pengendara. Dari sisi maintenance, Jasa Marga bekerja sama dengan International Road Assessment Program, di mana kami mengadakan road assessment untuk jalan tol kami dengan tujuan agar menjaga bahwa jalan tol kami merupakan jalan tol yang aman untuk dikendarai sesuai dengan standar internasional. Jasa Marga juga mengembangkan Jasa Marga Integrated Maintenance Management System atau JIMMS yang merupakan sistem monitoring internal. Dan kita harapkan dengan pengembangan sistem ini, kami juga bisa meningkatkan pelayanan lebih lagi kepada pelanggan. Next. Dan ini juga bisa kami sampaikan bahwa setelah 2 tahun ya, kita tidak bisa melakukan mudik lebaran secara normal. Akhirnya di bulan Mei kemarin, Jasa Marga kembali mampu melayani arus mudik dan juga arus balik pada saat libur lebaran tahun ini. Kami mengelola dan menjaga keandalan transaksi, di mana terjadi catatan rekor untuk lonjakan volume lalu lintas tertinggi di arus mudik kemarin, yaitu 1,7 juta transaksi per hari, atau naik 9% jika dibandingkan dengan volume lalu lintas pada Lebaran 2019 sebelum pandemi. Dan didukung juga dengan adanya rekayasa kontraflow, kemudian ada sistem one way, kami juga melakukan pelebaran jalan tol di Jakarta Cikampek, kemudian pengoperasian fungsional jalan tol Cikampek 2 Selatan, dan kami juga memberikan pelayanan terbaik di 21 rest area sepanjang jalan tol. Kami sukses untuk berkontribusi agar menyukseskan arus mudik lebaran tahun ini. Next. Dan tentunya kami juga tidak lupa ya untuk selalu melakukan pengembangan kompetensi dan juga kapabilitas dari talent-talent kami. Tahun ini kami melakukan kerjasama dengan Persatuan Insinyur Indonesia untuk program sertifikasi insinyur. Dan sebagai BUMN, kami juga berkomitmen untuk menerapkan tata nilai akhlak sebagai panduan kami untuk mewujudkan BUMN yang berkontribusi kepada stakeholder. Untuk penghargaan sendiri, kami memperoleh beberapa penghargaan sampai dengan saat ini. Sebagai contoh, kami dinobatkan sebagai emiten terbaik di kategori infrastruktur transportasi pada ajang Business Indonesia Award. Kemudian kami juga mendapatkan penghargaan di ajang Top GRC Award. Dan penghargaan-penghargaan lain bergengsi lainnya yang kami dapatkan sampai dengan saat ini. Next.
Lanjut kepada kinerja keuangan, mungkin bisa kami sampaikan bahwa kinerja keuangan yang kami sampaikan adalah untuk realisasi sampai dengan triwulan 1, karena untuk kinerja semester 1 masih dalam proses audit, tapi akan kita sampaikan outlook dari kinerja semester 1. Yang pertama adalah untuk hasil dari triwulan 1 ya, di mana kami berhasil mencatatkan laba sebesar 392,8 miliar. Hal ini terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan usaha dan juga EBITDA perusahaan. Jadi mungkin seperti yang kita sadari juga bahwa sejak awal tahun, situasi saat ini mungkin sudah bisa dikatakan sudah lebih baik untuk pandemi ya, karena adanya vaksin booster, kemudian bisa dilihat juga mobilitas masyarakat meningkat, orang-orang juga sudah kembali sekolah dan juga bekerja secara normal, sehingga hal ini tentunya berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Dan kami secara optimis bisa menyampaikan bahwa untuk kinerja semester 1 2022, untuk pendapatan usaha kita proyeksikan akan meningkat sebesar 18% dan EBITDA-nya bisa meningkat sebesar 21%. Peningkatan ini selain karena memang meningkatnya mobilitas masyarakat juga didukung dengan telah beroperasinya jalan tol baru sejak tahun 2021 dan juga implementasi penyesuaian tarif yang sesuai jadwal. Next. Dari sisi rasio keuangan ya, untuk rasio-rasio keuangan sendiri, kami Jasa Marga selalu berusaha untuk menjaga kesehatan dari rasio keuangan. Jadi untuk semester 1 ini, dari rasio interest bearing debt to equity rasio, kami proyeksikan akan berada di level 2,2 sampai 2,3 kali, di mana covenant-nya maksimum adalah 5 kali. Kemudian untuk rasio interest coverage rasio atau ICR, kami proyeksikan akan ada di level 2,8 sampai 3 kali, di mana covenant-nya minimum adalah 1,1. Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu bahwa Jasa Marga masih menjaga rasio-rasio keuangannya seperti yang dipersyaratkan oleh kreditur. Dan juga di tengah sudah beroperasinya jalan tol baru, yang pastinya akan membuat beban bunga mulai berjalan ya, dan Jasa Marga dapat kita pastikan masih bisa menjaga agar kewajiban-kewajiban bunganya bisa terjaga dengan baik, dan juga kami di semester 1 ini bisa menurunkan cost of debt perseroan menjadi sekitar 6,5%. Next. Oke, selanjutnya adalah target dari perseroan di akhir tahun 2022. Jadi untuk bagian pengoperasian jalan tol baru, kami juga sudah merealisasikan untuk pengoperasian jalan tol Manado Bitung, dan tahun ini kami memang hanya menargetkan untuk pengoperasian jalan tol Mabit saja. Kemudian karena sudah lebih baiknya mobilitas masyarakat dan hal-hal yang sudah kami sampaikan sebelumnya, kami optimis sampai dengan akhir tahun volume lalu lintas perseroan bisa meningkat 12-14%. Dan manajemen JM juga berkomitmen untuk menjaga EBITDA margin perseroan di akhir tahun pada level 63-64% dengan gearing rasio sebesar 2,3 kali. Next. Dan selanjutnya Jasa Marga juga terus melakukan inisiatif-inisiatif strategis yang tentunya akan memberikan dampak positif bagi kinerja perseroan. Salah satu inisiatif strategi yang baru saja selesai kita lakukan yaitu adalah proses spin-off atau pemisahan dari 13 ruas jalan tol Trans Jawa, kurang lebih sepanjang 676 km. Kita lakukan spin-off ke subholding Jasa Marga, yaitu PT Jasa Marga Trans Jawa Tol atau PT JTT. Dan kita harapkan dengan proses spin-off ini, secara operasional, pengoperasiannya akan lebih efektif dan efisien. Dan ini juga sebagai langkah awal kami untuk kami melakukan inisiasi aset recycling bagi jalan tol Trans Jawa ke depannya. Next. Selanjutnya, Jasa Marga juga melakukan inisiasi lainnya
melalui anak usaha kami, yaitu PT Jasa Marga Bali Tol, kami bekerja sama dengan PT Bukit Energi Investama untuk melakukan implementasi dari PLTS di sepanjang koridor Jalan Tol Bali Mandara. Kami lakukan hal ini untuk sebagai komitmen kami untuk mewujudkan kegiatan operasional yang lebih efektif dan juga ramah lingkungan. Kemudian anak usaha kami lainnya yaitu Jasa Marga Related Business juga mulai melakukan ekspansi bisnis dan berfokus pada bisnis TCD dan TOD. Jadi bisa kami sampaikan saat ini sedang dibangun TCD atau Toll Corridor Development di sekitar area Taman Mini Indonesia Indah yang kami targetkan akan rampung di akhir tahun, dan untuk pengoperasiannya akan berbarengan juga dengan pengoperasian dari LRT Taman Mini. Kemudian Jasa Marga juga selalu menjaga untuk SPM agar sesuai dengan yang disyaratkan oleh pemerintah supaya tentunya pelanggan juga bisa berkendara di jalan kami dengan lancar, aman, dan nyaman. Kemudian manajemen juga selalu melakukan komunikasi yang aktif dan juga melakukan negosiasi dengan pihak perbankan untuk menjaga beban bunga. Kami juga melakukan upaya refinancing di anak perusahaan. Dan yang terakhir, Jasa Marga saat ini melakukan pengendalian untuk aktivitas konstruksi, di mana saat ini pembangunan jalan tol dilakukan secara staging atau bertahap. Tidak lagi mungkin seperti beberapa tahun ke belakang, di mana jalan tol dibangun langsung dari awal sampai akhir, tapi kita sekarang lakukan secara staging, sehingga kami harapkan dengan seperti ini bisa mengoptimalkan untuk tarikan pinjaman kredit investasi dan bisa sesuai dengan kapasitas keuangan perseroan. Demikian presentasi dari tim Jasa Marga. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator Ibu Mila. Terima kasih.